Oh ya Pak, programnya 1 juta itu hari ini jalan ya Pak? Jadi gini Pak ya, 1 juta itu program sosial yang rutin kita jalankan setiap minggunya. Saat ini memang kita fokus kegiatan sosial bersedekah itu di hari Jumat, karena memang sesuai dengan patron kita, sedekah Jumat penuh cinta 1 juta. Jadi saat ini kita masih melaksanakan kegiatan fokus di hari Jumat. Jadi setiap minggunya itu kita rutin. Tidak hanya dilaksanakan di satu titik saja di Singosari Malang ini, tapi kadang-kadang kita juga melaksanakan kegiatan 1 juta di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Saya memanfaatkan bantuan dari rekan-rekan saya yang ada, baik itu dari komunitas yang dari anggota militer ataupun dari rekan-rekan dari sipil. Berarti kolaborasi pertama antara 1 juta dan KSK ini baru pertama kali ya Pak? Betul, baru dilaksanakan pertama kali kolaborasi antara kita 1 juta dengan rekan-rekan dari KSK Indonesia. Jadi untuk anggota 1 juta itu mayoritas dari sipil, dari TNI atau memang ada orang sipilnya atau bagaimana? Jadi kalau saya jelaskan secara singkat Pak ya, singkat cerita, kebiasaan bersedekah itu memang sudah rutin saya lakukan secara pribadi sejak saya Letnan 2. Kalau namanya pada saat saya sudah berbagi orang ini, ketika saya mutasi kerja di Malang ini, saya ketemulah dengan rekan-rekan baik dari komunitas sosial yang dari rekan sipil ataupun dengan yang anggota militer. Kemudian kami berinisiatif membentuk komunitas yang namanya SUTA. Secara pribadi untuk menggunakan tugas saya mencoba mengajak rekan-rekan yang staf saya khusus di kedinasan, monggo yang mau bergabung kegiatan sosial. Saya punya kegiatan ini. Kebetulan respon dari anggota saya di BIMPES khususnya, kebetulan saya kan kasih BIMPES kasih BIMPES. Nah mereka responnya bagus, sehingga mereka dengan rela hati meluangkan waktu dan pikiran dan tenaga untuk membantu suksesnya terselenggaranya kegiatan 1 juta setiap minggunya. Dan ini pun berkolaborasi dengan rekan-rekan dari sipil. Gitu, Pak. Saya terima kasih sekali atas KSK sudah dipersilakan untuk bergabung dengan 1 juta. Terus ini Pak, saya agak sedikit kurang paham juga di bidang BIMPES. Mungkin jenengan bisa menjelaskan sedikit apa sih itu BIMPES agar masyarakat sipil ini bisa memahami. Oke Pak, kalau bicara tentang BIMPES, ini sudah bicara tentang ranah tugas pokok saya sebagai militer sehari-hari. BIMPES sendiri itu singkatan dari pembinaan personalia. Kalau Mbak ada di ruangan ini, BIMPES itu adalah bagian dari staf personel divisi 2. Staf personel divisi 2 saja itu nanti punya slogan Mbak, bekerja dengan cepat, tepat, dan berhati bersih. Yang menjadi penekanan ini sebenarnya bukan soal cepat dan tepatnya, tapi lebih pada berhati bersih. Karena kita yang mengurusi urusan sumber daya manusia, dalam hal ini kepentingan seluruh prajurit, mulai saat dia masuk menjadi tentara sampai dengan nanti dia mengakhiri purna dinasnya. Kalau kita tidak dilandasi oleh hati yang bersih, takutnya pertanggungjawaban amanah tugas dan jabatan itu tidak hanya dilaksanakan pada saat kita hidup di dunia, tapi pada saat kita nanti di akhirat juga diminta pertanggungjawaban. Sudah benarkah Anda melaksanakan tugas? Karena kita mengurusi hajat hidup orang banyak. Makanya di penanganan terakhir itu kita harus berhati dengan bersih. Spes divisi sendiri terdiri dari 3 staf Pak. Yang pertama adalah staf BIMPES, saya sendiri sebagai kasih BIMPES. Kemudian ada staf Bingkar, pembinaan karir. Yang ketiga itu Kumplin Takim, hukum, disiplin, dan tata tertib. 3 staf ini membantu tugas seorang asisten personalia, dalam hal ini seorang pamen TNI AD yang berpangkat kolonel, yang mengurusi semua urusan bidang personalia yang ada di divisi 2. Gitu, Pak. Seru juga ya, mengenal lebih dekat TNI. Ya TNI itu kan dari rakyat untuk rakyat juga Pak. Jadi kita tidak pernah ada larangan untuk berkomunikasi dengan masyarakat, tidak. Kita berupaya justru menjembatani program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kepada rakyat.
kalaupun ada masalah-masalah di lapangan atau apa, kita sebisa mungkin pasti akan membantu. Karena ibu kandung dari TNI itu kan rakyat, Pak. Jadi bagaimanapun caranya kita tidak mau melihat rakyat Indonesia itu ya terkendala sesuatu hal. Nah, kemanunggalan TNI dan rakyat itu sangat penting. Begitu, Pak. Nah, minumnya mana minumnya? Tolong, no. Siap. Jadi Mbak Ana datang sini sendiri nih. Sendiri. Ada lagi contoh Pak. Suatu kehormatan bagi saya, Mbak, karena memang di sela kesibukan Mbak Ana sendiri di kegiatan komunitas KSK sendiri meluangkan waktunya. Ya, saya juga mohon maaf kalau ruangan kantor saya seperti ini, Mbak. Tapi walaupun kecil ya, insya Allah ruangan saya ini bersih karena memang sudah menjadi trademark brands anggota-anggota saya bahasanya hidup itu harus bersih karena kebersihan adalah sebagian dari kita. Saya juga terima kasih sudah disambut dengan begitu mewah lah. Tadi di pintu juga dibukain gitu. Mungkin gini, Mbak, sambil kita nunggu tadi minuman, saya sedikit menjelaskan tentang apa sih yang ada di staf pembinaan personel itu. Ini, Mbak, staf BIMPES PES Divisi 2 ini dalam hal ini saya punya slogan ini, Mbak. Saya sendiri sebagai seorang kepala seksi tentunya tidak bisa bekerja sendiri, Mbak. Makanya saya sosialisasikan kepada anggota-anggota saya, kita harus bekerja sebagai tim. Ini saya warnai, Mbak, supaya lebih jelas tim. Kenapa kita bekerja sebagai tim? Aset utama yang paling penting dalam sebuah organisasi adalah sumber daya manusia. Seperti saya yang bilang tadi, Pak, personel. Institusi TNI ataupun TNI Angkatan Darat dengan alutsistanya yang begitu lengkap, kalau tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia, mentalitas prajurit yang bagus, tentunya ibarat kata alutsista itu tidak bisa digunakan apabila personelnya itu tidak memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menggerakkan atau menggunakan alutsista sendiri. Maka dari itu tanggung jawab kami di staf BIMPES pembinaan personel ya dalam hal ini di lingkup divisi Infanteri 2 Kostrad adalah membantu tugas dari Panglima bagaimana menata kekuatan komponen personel yang ada di divisi 2. Di lingkup yang lebih kecil di BIMPES sendiri saya dibantu oleh rekan-rekan saya. Ada satu orang bintara tadi itu beliau ini terkarif, kemudian ada rekan-rekan yang lain para taduris operator yang setiap harinya membantu tugas saya sehari-hari, Pak, bagaimana menata kekuatan personel, kemudian semua kegiatan tentang penataan dari komposisi personel yang ada di divisi 42 itu sendiri. Kita tidak bisa bekerja sendiri, makanya sebagai staf kita harus kreatif, Pak, efektif bekerja, punya inovasi-inovasi. Kemudian kita harus komunikatif. Kalau kita tidak komunikasi, Pak, dalam satu ruangan kan lucu kalau kita diem-dieman. Nah, makanya kita harus komunikatif. Kita selain komunikasi ke samping, ke bawah juga ke atas, sehingga sinkron sinergis di semua lini, atas kepada pimpinan, pada samping bersama satu level, kemudian ke bawah kepada para anggota. Jadi orang personel harus komunikatif. Begitu, Pak. Apalagi, Pak, yang bisa saya jelaskan tentang kerjaan kantor kita ini? Ini kerjaan sehari-hari. Jadi tentara itu tidak selalu identik dengan alutsista. Ada juga rekan-rekan yang bekerja di bidang administrasi. Jadi kelebihan seorang prajurit itu biasanya di tingkat kecermatan dan ketelitian. Apalagi kita mengurusi administrasi tentang prajurit, mulai dari dia masuk sampai dia akan pensiun. Kalau kita salah menuliskan NRP saja, nomor induk kepegawaian seperti orang-orang PNS itu, maka akan berimbas bermasalah pada dia sendiri, Pak, kemudian hari. Maka dari itu kita harus teliti, cermat, jadi cepat, tepat, dan berhati bersih. Jadi dari yang menginput ya. Betul. Berimbasnya. Ini kalau yang input salah, Mbak, otomatis administrasi secara keseluruhan juga akan terkendala. Takutnya ketika dia mau mengurus sekolah, kenaikan pangkat, dengan tidak sinkronnya data yang kita susun akan bermasalah. Maka dari itu saya tanamkan kepada mereka ini, satu kesalahan huruf dalam pengetikan itu ada konsekuensinya. Karena satu kesalahan pengetikan akan bermasalah di berbagai bidang, khusus untuk data diri prajurit yang sudah diketik datanya tersebut. Gimana, Pak Paseng? Ini perangkat Paseng, Mbak. Kegiatan sehari-hari membantu penataan data administrasi bagi personel-personel yang akan dipensiunkan dan lain-lain. Kalau yang di sana itu ada Pak Irfan,
Ini mendata laporan kekuatan personel, bagaimana fluktuasi personel yang masuk menjadi anggota divisi 2, kemudian personel yang sudah mengakhiri ikatan dinas yang pensiun, sehingga kita memastikan bahwasanya antara komposisi personel yang pensiun dengan yang masuk itu berimbang. Jadi terus kekuatan itu seimbang. Perlu Mbak ketahui sendiri, divisi infanteri 2 ini adalah satuan terbesar dan terkuat. Kenapa dibilang terbesar? Mungkin Panglima dalam hal ini sering menyampaikan kepada di media-media sosial ya, bahwasanya divisi infanteri 2 itu memiliki 3 brigade infanteri, Mbak. Satu brigade sendiri 3 jajaran batalion. Alutsista di sini pun Panglima sudah sering menyampaikan kepada rekan-rekan wartawan ataupun rakyat yang ada di Malang ini, bahwasanya satuan kita terhitung termasuk yang lengkap. Dan kita selalu terbuka membantu mengatasi kesulitan rakyat-rakyat yang ada di sekitar kita. Contoh kemarin pada saat PSBB juga, kalau Mbak menyimak, divisi infanteri 2 ini membantu menyiapkan logistik 10.000 setiap harinya, 10.000 bungkus yang kita buat secara cuma-cuma dan edarkan kepada masyarakat. Sekarang ini kalau saat ini Mbak, yang dilaksanakan kan PSBB lokal di Lawang, Singosari, sama satu lagi saya lupa. Cuman di 3 kecamatan ini angka penderita COVID-19-nya begitu tinggi, sehingga dalam 2 minggu ke depan mulai tanggal 15 Juni kemarin kita berupaya membantu pemerintah, aparat kepolisian juga untuk menegakkan bagaimana sih kehidupan yang normal yang akan dilaksanakan di 3 kecamatan itu secara khusus. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan tentang ya Binpes ini. Sedikit orangnya bisa dihitung, itu ada 9 orang yang ngamati, yang mengawaki kantor yang mungil ini. Tapi dari penginputan data ini misalnya, itu kan ada bagian yang mengecek apa dia tidak mungkin bekerja sendiri. Maksudnya setelah dia menginput ada yang bagian mengeceknya. Apa di sini juga seperti itu? Jadi kehidupan institusi TNI ataupun prajurit itu kan ada level kepangkatan, Mbak. Ada level kamus kompetensi jabatan dan kepangkatan. Jadi beliau sebagai operator yang menginput data, setelah dia akan mengetik, saya sampaikan kepada yang bersangkutan, sebelum kamu print, kamu baca dan cek huruf per huruf. Karena modal kita sebagai operator harus didasari ketelitian. Ketika barang itu sudah di-print, dia akan baca ulang, kemudian akan dinaikkan oleh kepada pejabat yang ada di atasnya. Dalam ini Bintara. Bintara itu yang makanya hitam-hitam di lengan itu yang dijabat oleh Serka Arif itu. Setelah di-print akan dibaca, dicocokkan kembali dengan data utama yang dilampirkan di situ. Jadi nanti Sarsan Arif nanti akan mengecek mulai dari nama, kesesuaian pangkat, jabatan dan NRP. Setelah beliau meyakinkan itu benar, baru akan dinaikkan ke meja saya. Tapi kalau ada data yang miss, masih ada ditemukan kesalahan dalam hal pengetikan, redaksi dalam penyusunan kata, maka akan diperintahkan untuk diperbaiki, dikembalikan lagi kepada Bapak saya ini. Pak, saya tolong betulkan ini koreksinya sebelum naik ke kasih, naikkan lagi ke saya nanti setelah dikoreksi. Nah, setelah di tempat saya, kalau saya masih menemukan ada hal yang tidak pas dalam hal kata redaksi dalam penyusunan kata ataupun kalimat, ya akan saya sampaikan lagi koreksi. Nah, setelah oke, baru kita akan naikkan kepada pejabat yang ada di atas saya. Dalam ini Waspes, Aspes, dan seterusnya sampai temukan Panglima Divisi. Berarti dari situ harus sudah benar-benar perfect ya Pak? Betul, harus tepat. Tidak boleh kita ngurusi personel datanya salah. Kira-kira kalau ada dari penginputan data di awal ada yang salah, itu apa beliaunya selain memperbaiki, apa ada ini Pak semacam hukuman atau bagaimana? Jadi saya sering ngajak mereka itu kerja dalam suasana santai, Pak. Jadi memang tidak ada sih ngetik kemudian salah. Saya hanya sifatnya memberikan reward and punishment. Jadi untuk membentuk seorang prajurit yang disiplin itu harus kita siapkan relnya, Mbak. Misal, Pak saya tugas Anda mengetik. Kalau cuma ngetik saja semua orang bisa, Mbak. Tapi kalau saya bilang kita ini kan bekerja mengurusi hajat hidup orang banyak.
kesalahan satu pengetikan tentang sebuah data akan berimbas pada pengurusan bidang-bidang lain di masa yang akan datang. Makanya saya pribadi menyampaikan kepada yang bersangkutan, ya sekedar guyon aja, ya 1 kali kesalahan pengetikan tebus dengan 10 kali push up, sehingga membiasakan dia. Daripada saya nanti dapat sanksi 10 push up, lebih baik saya baca berulang-ulang, karena lebih mudah membaca berulang-ulang daripada push up. Lumayan Mbak, ya hukuman yang saya berikan pun sifatnya mendidik, tidak ada itu kekerasan, tidak, lebih kepada pembinaan fisik yang bersangkutan. Kadang juga saya dampingi juga kalau ada salah, oh saya salah. Begitu pula ketika ada koreksi dari pejabat yang di atas saya, ya saya tidak bisa menyalahkan mereka, mengetik tidak, karena sudah masuk ke meja saya, rupanya saya hilaf, ada satu kesalahan, berarti itu kesalahan itu ada di saya, tidak ada di mereka. Gitu. Berarti jenjangnya memang benar-benar Ya, diperhatikan. betul. Tapi pernah nggak Pak dapat hukuman push up dalam komunikasi selama ini? Pernah. Pernah. Itu Berapa kali Pak? tergantung kalau waktu pelaksanaan pengetikan banyak kerjaan yang dikerjakan, terus ada yang keliru, pasti ada aja salahnya. Tidak harus sempurna. Tidak semuanya yang saya kerjakan itu benar semua, pasti ada salah. Dan kalau salah pasti ada tindakan. Ikhlas kan? Ikhlas. Menerima. Ikhlas menerima. Sebagai prajurit TNI Angkatan Darat, ikhlas ditindak. Boy sekali loh TNI kita. Ya. Karena modal utama prajurit itu sebenarnya disiplin. Bagaimana kita mau mendisiplinkan secara umum, ya semuanya berawal dari disiplin pribadi. Kalau secara personal saja dia tidak bisa disiplin, ibarat kata tanda tanya untuk mengurusi hal yang lebih besar, yang urus diri sendiri saja tidak disiplin, kan begitu Mbak. Sama sebetulnya Mbak, semua itu dasarnya disiplin. Mau orang sipil, ya kalau kita sudah disiplin diri, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi sudah disiplin, itu hanya urusan tidur saja kita harus disiplin Mbak. Kalau kita tidur lupa sholat subuh nggak disiplin, kita lepas. Jadi akan berimbas kepada semua hal. Monggo Mbak sambil dulu kita ngobrol, kita lanjut. Nah,